Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah wa abduh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelanggengan nikmat serta ditambah nikmat-nikmatnya lagi dengan nikmat yang lebih banyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita, bersihkan, membeningkan kolbu kita dari segala kotoran di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita layak dimuliakan dan disambut dengan kebahagiaan dan kesenangan abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hari ini bulan suci Ramadan, maka materi tasawuf yang kita angkat adalah fi bayan as-shaum asy-syariah wat tariqah. Penjelasan puasa syariat dan puasa dalam ilmu tarikat. Di dalam Ihya Ulumuddin ini sering diberi judul atau boleh mengkelompokkan puasa khas, puasa am, puasa orang awam, kemudian puasa khas, dan puasa khawasul khawas. Yang pertama, shaum asy-syariah, puasa secara syariat, puasa orang syariat. Orang syariat ini orang kebanyakan, orang awam. Ayyum saka anil ma'kulat wal masyrubat. Bagaimana puasa syariat secara fikih ilmu syariah mendefinisikan puasa itu adalah kita menahan diri dari makan dan minum, ya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kemudian dari hubungan suami istri, dalam kurung menjauhi segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan itu makan, minum, dan hubungan suami istri. Dari terbit fajar, ya, sampai terbenam matahari. Ini secara syariat, ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan ini, kita bisa menahan dari makan minum, kemudian tidak berhubungan dengan istri, sudah selesailah itu. Sudah terpenuhilah puasanya. Ya. Syarat rukunnya sudah selesai. Penting malamnya kita berniat, nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Selesai. Yang lain-lain tidak dibicarakan lagi. Ini secara syariat fikih. Namun bagi orang yang mengikuti tarekat, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, puasa tarekat itu tidak boleh hanya sampai di situ. Ya. Puasa seorang yang bertarekat itu adalah ayyum saka, ya, dia harus mampu menahan diri an jami'a a'dha'ihi, ya. Dia mampu menahan diri seluruh a'dha'ihi, anggota badannya, ya, anil muharramat, dari yang diharamkan, wal manahi, dan dilarang, ya, wazamaim, perbuatan-perbuatan yang zamam, mazmum, yang tercela. Misalnya al-ujub, menyombongkan diri, merasa bangga dengan diri sendiri, wal kibra, sombong, angkuh, wal bukhl, kikir, pelit, wa ghairu dzalik, dan lain-lain sebagainya, dengki, hasad, dan seterusnya.
zahiran wa batinan, tidak hanya menahan yang diharamkan yang zahir seperti makan minum tadi, tetapi juga batinnya itu juga dijaga, ya. Maka di sini ada bahasa jami' a'da. Jami' a'da itu seluruh anggota tubuh, mata kita, tangan kita, kaki kita, sampai kepada hati pun batinnya itu harus ikut berpuasa. Apa kullaha, ya betul. Maka beliau mengatakan, maka orang-orang yang ya seluruhnya ini kalau dilakukan yubtilu shaumit thariqah. Kalau dilakukan kejahatan-kejahatan batin ini, maka dianggap puasanya secara tarikat batal. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di tarikat zahir batin puasa, tetapi kalau batin kita tak puasa, masih suka menggibah, iri, dengki, ya, maka nanti sebenarnya kalau secara syariat, ilmu fikihnya itu yang hilang itu adalah pahalanya. Jadi tidak ada pahalanya, lepas kewajiban saja. Ya. Kita tidak diazab kalau bahasa fikihnya begitu. Hanya sekadar lepas kewajiban, cuman gak ada nilainya puasa itu, tak bernilai. Ya. Ibarat kalau kita sekolah atau kuliah, nilainya sekedar lulus, nilai C. Pokoknya lulus saja lah, gitu. Tapi kalau kita masuk ke dunia spiritual, bertarikat, tidak boleh begitu. Dia harus jami' a'da, seluruh mata, telinga, qalbu kita pun ikut puasa. Begitu muncul rasa dengki, istighfar. Muncul rasa buruk sangka kepada tetangga, sahabat, istighfar langsung. Ini puasa tarikat. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah puasa khawas. Ya, puasa orang khas, orang khusus. Kemudian kata beliau, melanjutkan, Pasaumus syariah muaqqat. Puasa syariat ini ada waktunya, yaitu dari terbit fajar subuh ini sampai tenggelam matahari maghrib. Wasaumut tariqah, sedangkan puasa orang tarikat ini, puasa secara tarikat ini mu'abbadan. Dia selama-lamanya fi jami'i umrih, sepanjang umur kita. Jadi setiap saat, tidak hanya bulan Ramadan saja, tapi seterusnya sepanjang umur kita. Fadzalika qala Rasulullah SAW, rubba sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Ini puasa syariat. Kenapa? Karena yang ditahan makan dan minum saja. Yang didapat haus dan lapar. Kenapa? Yang dipuasakan cuma itu doang kan? Nah, tapi nilainya tidak ada, gitu ya. Fadzalika qila kam min sha'im mubtir wa kam min mubtir sha'im. Maka disebutlah oleh ulama, dikatakan berapa banyak orang yang puasa, ya, tetapi dia sebenarnya berbuka. Artinya ya dia puasa tapi berbuka, maksudnya dia puasa menahan makan dan minum, tapi pahalanya tak ada. Sebenarnya dia buka, nggak puasa. Lisannya masih berbohong, matanya masih melihat yang haram, telinganya masih suka dengar-dengar yang batil. Kan nggak puasa anggotanya, cuman mulutnya aja yang puasa, nggak makan, nggak minum. Nah, sebenarnya orang seperti itu tidak puasa secara tarikat. Ya. Yaitu yumsiku adahu anil asam wa iza'in nas bil jawari kama qala Allah ta'ala fil hadits. Harusnya, kata beliau, oleh karena itu ya, seharusnya yang dilakukan adalah seluruh kita ketika berpuasa itu harus mampu menjaga atau yumsik, menahan
seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak baik. Ya. Wa idza'in nas, juga tidak boleh menyakiti orang lain. Menyinggung, mencela, mencaci, tidak boleh, karena kita sedang puasa. Ya. Inilah yang disebut Allah Ta'ala dalam hadits kursi, inna shauma li wa ana ajzi'u bih. Itulah sebabnya Allah sendiri mengatakan, puasa itu untukku, karena aku yang bisa membalasnya. Coba pahami baik-baik, kenapa puasa ini itu diperuntukkan untuk Allah dan hanya Allah yang bisa membalasnya. Apa rahasianya? Secara ilmu fikih, yang dicatat malaikat itu yang jahir, yang tampak. Kita tak makan, tak minum, malaikat catat kita puasa. Tapi apakah kolbu kita puasa? Ya, apakah hati kita puasa? Anggota mata, telinga kita puasa? Kolbu kita puasa, itu tidak bisa dicatat malaikat. Ya. Dan bahkan dalam puasa ini kita bisa membohongi semua manusia. Di depan orang kita puasa, masuk ke kamar kita minum. Yang tahu hanya kita dan Allah Ta'ala. Ya. Dan ketika kita menahan untuk berbuat maksiat, itu sebenarnya kolbu kita yang menahan. Kita mau buruk sangka, jangan, kata kolbu kita. Kita mau ngata-ngatain orang, jangan. Jadi ketika kita menahan itu dengan kolbu kita, Allah memandang itu. Dan malaikat tidak bisa mencatat atau melihat isi kolbu. Dia tidak bertugas melihat isi kolbu. Malaikat itu bertugas hanya mencatat yang kita jahirkan, nyatakan. Urusan kolbu, urusan Allah. Maka ketika kita banyak menahan dengan kolbu, inilah tadi puasa tarekat. Kolbu kita pun menahan diri dari berbuat maksiat, maka otomatis yang bisa menilainya, memberi pahalanya hanya Allah Ta'ala. Malaikat tidak bisa mencatat ya. Karena ini amalan kolbu puasa ini sebenarnya. Maka Allah membahasakan begitu kan, ana ajzi'u bihi, aku yang bisa balas. Kenapa? Karena ini amalan lebih kepada kolbu sebenarnya puasa ini. Menahan kolbu kita dari berbuat yang tidak baik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kata Nabi SAW. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits kursi, ya soiru. Ada dua hal yang membuat orang puasa itu menjadi parhan. Ya. Lisoim parhatani. Bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Pertama, farhatun indal iftar wa farhatu inda ru'yat jamali. Yang pertama waktu buka. Kalau waktu buka kan udah terasa senang lah kita kan. Minum, hilang haus. Yang kedua waktu berjumpa atau melihat ru'yah. Waktu kita menatap, melihat ke jamal, keindahan zatnya. Nah, karena kita menahan diri kolbu kita dari yang dilarang Allah, maka nanti kolbu kita, diri kita diizinkan untuk melihat yang melarang kita itu. Ya. Nah, disinilah pentingnya puasa itu, di mana puasa itu juga sebenarnya menajamkan kolbu kita, karena kolbu kita terlatih menahan diri dan kita memandang Allah. Kemudian kolbu kita menahan diri dari maksiat yang dilarang Allah. Dan Allah melihat terus kolbu kita, terus dilihat Allah. Nanti saatnya diizinkanlah kita untuk memandang wajah zatnya. Nah, di dunia ini kita bisa memandang nur zatnya. Kata Syekh Abu Qarjalni dalam bahasan yang lain. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala ahlus syariah, menurut ahli syariah kata beliau, al muradu minal iftar al aqlu inda ghurubis syams. Ya,
Yang dimaksud dengan berbuka di sini, ya, ini kan dalam hadis tadi kan disebut yang pertama membuat bahagia itu adalah waktu buka. Yang dimaksud berbuka di sini, ya, makan saat tenggelam matahari. Masuk maghrib makan kita, ini masuk iftar, buka. Sedangkan ru'yatul hilal fi lailatul aid. Kemudian yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah melihat hilal malam Aid. Ini kalau sudah masuk bulan Syawal, ini bahagia. Jadi bahagia waktu buka, bahagia waktu Idul Fitri. Ini dua secara syariat. Ya. Wa qala ahli thariqah, tetapi dalam ilmu tarekat, di kalangan ulama tarekat atau keilmuannya ilmu khas, al-iftar inda dukhulil jannah, yang dimaksud berbuka di sini karena kita puasa selama di dunia ini terus nahan diri dari yang dilarang, maka yang berbuka nanti membuat berbuka adalah inda dukhulil jannah. Jadi kita itu bukanya kalau masuk surga. Kalau udah masuk surga kan gak ada larangan lagi, Pak. Iya kan? Mau makan apa terserah, mau isinya 1000 orang juga nggak ada masalah, bidadari, nggak ada larangan lagi. Jadi sudah berbuka kita. Di sininya kita dilarang. Kalaupun sanggup kita, istri kita maksimal 4. Kalau di surga mau berapa orang nggak ada masalah. Ya, di sininya kita dilarang dengki, iri, kok sombong. Di surga, iri, dengki, sombong itu diangkat semua dari kalbu kita. Nggak ada lagi sifat itu. Semuanya sifat gembira saja. Tidak ada lagi, rasa sedih pun nggak ada. Rasa sedih dicabut, rasa iri dicabut, rasa sombong dicabut. Apa yang mau disombongkan? Semuanya sudah mewah, semuanya orang punya di surga itu. Kita mau sombongkan surga kita, orang juga punya surga. Sesuai dengan amalnya. Ya. Tidak dibutuhkan di situ rasa sombong. Maka seluruh sifat-sifat yang buruk itu dicabut di surga. Itulah makanya surga itu tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Yang ada hanya kenikmatan. Nah, jadi kalau kita bertuhan, beragama, sudah menemukan kenikmatan, maka sebenarnya kita sudah menemukan surga di dunia. Ya, itulah yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Siapa yang tidak menemukan surga di dunia, maka dia tidak akan temukan surga di akhirat. Kenapa? Dia belum temukan kenikmatan punya Tuhan Allah, beragama Islam. Kalau belum ditemukan kenikmatan bertuhankan Allah, beragamakan Islam, maka tidak akan ketemu kita nanti surga itu di akhirat. Ya. Maka surga itu jangan cari hanya di akhirat saja, di dunia ini juga ada surga. Harus ketemu kita, Pak, kenikmatan ibadah, kenikmatan bertuhankan Allah itu surga. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan berbuka bagi orang tarekat adalah ketika masuk surga, bebas makan apa saja, minan na'im, nikmat-nikmat Allah, dan farhah, kebahagiaan yang kedua adalah inda ru'yah. Yang dimaksud ru'yah di sini adalah berjumpa dengan Allah, liqa. Ya. Dan bahasa liqa ini sering Allah ungkapkan dalam Quran kan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mau liqa, ya, dulu orang PKS kan membuat istilah liqa ini tatap muka ngaji, ketemu. Mungkin sekarang udah ada perubahan bahasanya kan. Jadi liqa itu ya ketemu, tatap muka. Jadi kita berjumpa dengan Allah. Allah tunjukkan wajah zatnya. Kalau bahasa Habib Umar, kemampuan kasat mata kita, mata di alam akhirat itu, jasmani dari ruh kita itu, kemampuan mata jasmani itu disamakan Allah kemampuannya dengan mata ruhani untuk memandang Allah. Jadi kuat matanya. Kalau di dunia ini kan kita nggak bisa memandang. Paling bisa kita merasakan memandang pakai nurani kita. Ya, tapi di akhirat nanti
Mata jasmani kita itu sama kemampuannya. Dan jasmani alam akhirat itu bukan jasmani yang ini yang kita pakai sekarang. Kenapa? Ya karena jasmani kita ini kan, kita ini rata-rata semeter setengah, 60, 70, 80. Jasmani orang surga itu sebesar Nabi Adam, 60 hasta. Dan bahan penciptaannya, kata sebagian ulama, dari tanah surga. Karena bahan penciptaannya tanah surga, maka dia kekal. Dan dia tidak mengeluarkan bau. Ya, kalau dia makan hanya keringat keluar. Ya, jadi pencernaan kita itu berbeda dengan pencernaan di surga. Kalau di sini pencernaan kita mengeluarkan kotoran ke WC. Tapi pencernaan di alam akhirat itu tidak seperti itu. Dia hanya mengeluarkan keringat dan itu wangi. Ya. Nah, itu bedanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita liqa yaumal qiyamah, melihat Allah, berjumpa Allah dengan kiamat, binajri sirri ma'ayinah. Jadi belak-belakan melihat dengan mata kepala gitu. Dengan mata ma'ayinah. Itu yang dikatakan Nabi kan? Satanzuruna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kelak kalian melihat Tuhan, kalian menyaksikannya seperti kalian melihat bulan purnama. Susah enggak ngelihat bulan purnama? Gampang. Nah, begitulah gampangnya nanti kalian menyaksikan Allah di hari akhirat. Ya, Allah mempertunjukkan wajah nur zatnya kepada seluruh orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling tinggi lagi adalah puasa al-haqiqah. Jadi ada puasa syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat. Boleh membaginya 3. Apa puasa hakikat? Bahwa imsakul fu'ad am mahabbah ma siwallahi ta'ala. Ini yang paling berat. Menahan mata hati. Nah, coba perhatikan nih. Di sini beliau bukan menyebut kolbu. Ya, di sini disebut fu'ad, menahan mata hati dari mencintai selain Allah. Karena rasa cinta ini letaknya di fu'ad, mata hati, bukan di kolbu. Dia lebih halus. Kalau hati itu rasa sedih, rasa senang, itu di hati letaknya ya. Itu di kolbu hati, sedih kita, senang, gembira, itu di hati. Kalau asam, asin, itu di lidah. Nah, dulu kan saya jelaskan, rasa itu berlapis-lapis. Lapisan paling luar, manis, asam, asin, panas, dingin, itu di ruh jismani. Nah, ini kalau kita di AC kan kedinginan jasmani kita kan, itu jasmani. Kalau kita makan, minum sop buah, terasa manis, itu lidah, tenggorokan, jismani. Tapi ketika kita sedih, gembira, itu di hati, kolbu. Tapi ketika kita cinta, itu di dalam, di fuad, mata hati. Ya. Jadi itulah yang disebut hakikat. Jadi berlapis dia. Kalau tadi puasa syariat menahan makan, rasa jasmani tadi, makan minum. Ya. Masuk ke puasa tarekat menahan kolbu, hati. Nah, hati jangan berpaling dari Allah. Tidak hanya hati, mata, telinga pun ditahan kan. Nah, jadi begitu bahasanya. Kalau yang tadi hanya syariat, itu menahan rasa jasmani, makan minum. Puasa tarekat, bukan hanya jasmani, seluruh anggota badan, tapi kolbu juga ditahan. Jangan iri dengki. Nah, puasa hakikat yang lebih dalam lagi, ya, lebih dalam dari puasa tarekat tadi, lebih dalam puasa hakikat, itu menahan mata hati kita agar tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita tidak tertarik kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak mampu, tidak bisa mencintai lagi kecuali Allah taala. Nah, itulah puasa hakikat. Ya. Wa imsakus sir am mahabbah musyahada ghairallah, dan menahan sir kita. Nah, ini sir, rahasia dalam mata hati kita. Sir rahasia, kadang sir ini diartikan rasa, menahan rasa kita
Ya, rahasia dalam hati kita itu rasa kita dari mahabbah musyahadah, dari menyaksikan, mencintai, menyaksikan selain Allah Ta'ala. Berat kan? Jadi apa-apa yang kita lakukan, kita melihat di baliknya ada Allah. Apa yang terjadi bagi kita, kita lihat engkau itu ya Allah. Engkau itu ya Allah. Nangis kita, cinta kita. Dapat kita rezeki, engkaulah di balik ini ya Allah. Ini kerjamu, engkau yang ngasih ini, engkau yang ngirim. Begitu dia. Ya. Ketika kita bangun untuk sahur, ya, kita sadar, ya Alhamdulillah engkau bangunkan aku ya Allah. Langsung. Jadi kita melihat segala sesuatu di baliknya ada Allah. Itu beratnya di situ, Pak. Jadi sir kita itu, mata hati kita itu hanya menyaksikan Dia. Dia di balik segala sesuatu. Sebab segala sesuatu tidak terjadi kecuali izin darinya. Maka kita menyaksikan Dianya, bukan kejadiannya. Kita menyaksikan Allahnya, bukan yang nyatanya. Yang gaibnya, yang batinnya, yang hakikatnya. Karena hakikat segala sesuatu terjadi, baik buruk dalam pandangan manusia atau baik, itu terjadi semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang buruk setelah izin Allah, itu untuk apa? Mendidik kita supaya jangan jauh darinya. Yang baik terjadi bagi diri kita untuk apa? Untuk supaya kita bersyukur, supaya semakin cinta kepadanya. Sebenarnya begitu hakikatnya. Nah, dan orang-orang hakikat puasanya sampai ke sana. Maka disebutlah Imam Al-Ghazali dengan bahasa lain, inilah yang disebut dengan puasa khawasul khawas, puasa para nabi, para wali. Mereka puasanya di tingkat ini. Nah, inilah yang disebut Allah dalam hadits qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia bagi diri mereka. Wasir min nurillahi ta'ala fala yamilu ila ghairillahi ta'ala. Beliau mengatakan sir itu berasal dari cahaya zatnya. Rasa nurani itu, atau rasa rabbani lah di sini ya. Rasa yang rabbani itu dalam diri kita, ke kedalaman diri, itu berasal dari nur Allah, dari nur zatnya. Maka fala yamilu, maka tidak mungkin dia bisa condong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ruh rabbani kita itu adalah kekasih, ya, rahasia Allah. Walil salahu siwa mahbub wa marhub wa matlub fid dunya wal akhirah. Tidak ada yang dicintai, tidak ada yang digharaba, yang diinginkan, ya dituntut, yang ingin didekati di dunia maupun di akhirat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa iza waqat fihi mahabbah ghairallah fasadasum. Begitu hati kita jatuh, ya, bergeser mencintai selain Allah, maka puasanya menjadi batal secara hakikat. Ya, batal puasanya secara hakikat, bukan syariat. Secara hakikat jadi batal. Kenapa? Karena bergeser hatinya mencintai dari selain Allah. Falahu qada wa shaumu. Maka beliau mengatakan, maka dilakukan qada, memperbaharui puasanya. Wa huwa ayyurja' ila Allah Ta'ala wa liqa'i. Kembali kepada Allah dan senantiasa merasa, ya, bertemu dengannya. Kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah, menemui Allah kembali, istighfar, mohon ampun. Maka di dunia spiritual tarikat itu, kalau masyaikh-masyikhnya meninggal, Bapak Ibu, sering disebut qaddasallahu sirruh. Semoga Allah mensucikan sirnya, rasanya. Mensucikan apa? Mensucikan sirnya, rasanya dari mencintai selain Allah. Kalau di dalam syariat, ilmu hadis, ilmu fikih, itu selalu ketika disebut nama ulama,
rahimallahu alaih, semoga Allah merahmatinya. Kalau masih hidup, hafizallahu, semoga Allah menjaganya. Tapi kalau di dunia tarekat, doanya beda. Begitu disebut nama masyayikh atau ulama tarekat meninggal, qaddasallahu sirruh, semoga Allah mensucikan sirnya, mensucikan rasanya, tidak mencintai, tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah karena perbedaan keilmuan tadi, jadi doanya beda. Ya. Itu bedanya. Karena di mana bermain di hakikat, ya. Wa jaza'u hadzal shaum liqa'illahatil fil akhirah, dan balasan puasa ini sama, yaitu berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Nah, inilah puasa yang disebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kalau kita perhatikan isinya, ini mirip sekali, ya, bisa dikatakan sama, hampir 100% sama, 100% sama. Puasa syariat ini puasa orang awam, dan puasa tarikat ini puasa khas, orang khusus, dan puasa hakikat ini puasa orang khawasul khawas dalam istilah Imam Ghazali. Ini kan sama, ini sama-sama ulama sufi, mahir dalam ilmu qalbu, tetapi sebutannya yang beda. Begitulah yang sering terjadi di dunia tarekat spiritual. Isinya sama, sebutannya, istilahnya beda. Ya. Itu sering terjadi dan sering kita temui nanti tuh dalam dunia spiritual tarekat. Kadang-kadang mursyid ini ngomong kayak gini, yang satu ngomong istilahnya ini, tapi isinya sama gitu. Itu sering terjadi karena ilmunya sama, dia ilmu rohani itu isinya sama, pengistilahannya saja bisa beda. Kenapa? Ya karena untuk memudahkan paham, karena yang dihadapi para wali, para ulama itu lain sukunya, lain bangsanya, jadi istilahnya kadang-kadang berbeda, lain penggunaan katanya gitu ya, lain pendekatannya, sehingga nanti bisa jadi jahirnya tampak berbeda. Satu mengatakan puasa awam, satu mengatakan puasa syariat. Kemudian satu lagi mengatakan puasa khos, orang khusus, satu lagi mengatakan puasa tarikat. Kan itu. Padahal isinya itu juga sama persis, ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini bahasanya agak sedikit tentang puasa ini di dalam kitab Sirrul Asrar. Kalau ada yang mau bertanya, mau lebih mendalaminya, dipersilakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah kita begitu masuk Ramadan, grafik keimanan kita itu umat Islam pada umumnya lebih baik daripada hari-hari biasa. Yeah. Kita nggak berpikir refleksi daripada takwa itu adalah Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, totalitas, tidak saja di bulan Ramadan, tapi Syawal dan Sya'ban bagaimana? Dan kita terjebak oleh seremonial, rutinitas. Hanya sebatas itu. Kalau bicara tentang tasawuf tadi, syariat, hakikat, apalagi ma'rifat, itu jauh saya melihat. Hanya kita mengenal, misalnya ada kata-kata Ramadan Mubarak, ada yang di spanduk-spanduk, ada marhaban ya Ramadan. Terus iklan-iklan yang ditampilkan juga lebih stressing kepada bersifat seremonial. Yeah. Terasa bagi kita umat Islam ini betapa masjid atau musala-musala atau pusat-pusat kegiatan Islam, kalau hari-hari Ramadan itu full house, termasuk masjid ini.
Apalagi hari Jumat saya melihat luber. Subuh seperti ini begitu juga. Tapi subuh-subuh biasa di Syawal sampai Sya'ban kemudian berkurang. Itu apa yang menjadi masalah sebenarnya di umat Islam ini. Ini pertanyaan sebenarnya diajukan oleh banyak non-muslim terhadap kita sendiri. Artinya sebenarnya aspek disiplin, kebersihan, tepat waktu, kejujuran mereka punya, kita enggak punya. Kenapa seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Qaradawi mengutip satu perkataan ulama salaf. Salah satu yang paling dibenci Allah itu adalah kalian mendekat kepada Allah musiman, hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kalian menjauh, gitu kan. Itu termasuk hal yang dibenci sama Allah. Karena agama ini, iman ini tidak boleh musiman. Kenapa bisa menjadi musiman? Kalau kita ambil pendekatan tasawuf, karena puasa kita hanya dalam tataran syariat. Ya. Maka kita puasanya ya waktu Ramadan saja. Sedangkan puasa tarikat saja tidak boleh hanya Ramadan. Nanti disebut beliau kan mu'abbadun fi jami'i umrih. Puasa itu selama-lamanya sampai habis umur. Kapan kita buka? Waktu masuk surga bukanya. Kalau belum masuk surga nggak buka-buka, kita puasa terus. Itulah puasa tarikat sebenarnya. Maka secara sederhana ya harus rajin masuk tarikat supaya puasanya selamanya, kan begitu. Kalau kita pendekatannya ilmu ini gitu ya, supaya puasanya kita selamanya. Itu dari ilmu ini. Secara sederhana dari ilmu syariat fikih, ya, kita lihat lagi sisi lain. Kenapa pada bulan Ramadan orang semakin bagus imannya lah dibanding bulan lain? Karena Bapak Ibu, sumber kejahatan, penggoda, pengajak paling kuat untuk berbuat jahat, berpaling dari Allah itu hawa nafsu. Begitu hawa nafsu ini kita tekan, kita puasakan, maka rame-rame orang ke masjid. Itu otomatis. Maka ada satu hikayat itu menarik itu sebenarnya. Malaikat itu kan sering komplain ini sama Allah. Ya Allah, untuk apa lo kau jadikan manusia ini? Jahat-jahatnya minta ampun. Udah dikasih bumi, tempat tinggalnya, disiapkan makanannya, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan biar bisa makan, disiapkan oksigen udara gratis supaya bisa bernapas enak, dikasih jantung gratis, ginjalnya 2 gratis supaya badannya enak bisa jalan ke sana kemari. Dikasih penglihatan biar bisa natap segalanya, pendengaran biar enak dengar apapun yang dia mau, tapi masih durhaka saja. Lalu kata Allah, kalian mau tahu kenapa durhaka? Mau tahu ya Allah kenapa? Coba diperintahkan turun malaikat, itu cabut itu hawa nafsu seluruh manusia yang ada di desa itu. Itu dicabut semua hawa nafsunya, Pak, desa itu. Begitu dicabut semua, semuanya ke masjid, baca Quran, iktikaf. Gak ada hawa nafsu lagi. Yang bermain nurani. Nurani kita ini maunya ke Allah aja. Cobalah Bapak nanti kalau masuk tarekat, kalau sudah zikir nikmat, gak enak lagi, mau kemana-mana pun jadi gak enak. Maunya sama Allah aja duduk gitu. Ya kan? Ya. Yang narik kita untuk kerja, untuk bangun masjid megah, punya mobil, punya ini, kan hawa nafsu semua itu. Jadi kalau nggak ada hawa nafsu, orang nggak mau kerja. Maka begitu ditahan hawa nafsu, makan minum syahwatnya saja, itu sudah ketahan, itu masih dipuasakan sebentar. Orang rame-rame ke masjid, baca Quran. Itu pengaruhnya begitu. Tapi begitu dilepas kakang hawa nafsu, habis puasa, ya balik lagi. Namanya puasa syariat. Ya memang begitu.
Makanya hawa nafsu ini sebenarnya nggak boleh dibunuh, dia dikendalikan. Dan orang paling cerdas dalam pandangan Nabi adalah al-qayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu dia bisa kendalikan hawa nafsunya. Dan dia beramal terus. Ya itu yang ditarikan itu kan, beramal terus, dia puasa terus sampai ya bertemu Allah, masuk surga, baru buka. Kalau nggak masuk surga belum berbuka kita, Pak. Kan gitu. Maka wajar kata Nabi dalam hadis sahih yang lain, jihad dan nafs, abdulul jihad, jihad dan nafs. Jihad paling abdul adalah jihad melawan hawa nafsu. Musuh kita paling berat, Pak, bukan dari luar, dari dalam. Ya. Kenapa ada pertalite dioplos jadi pertamax? Itu kenapa? Ya karena dalam. Dia hawa nafsunya nggak bisa dilawannya, Pak. Pengen mewah, pengen kaya, banyak duit, nggak perlu cara halal haram. Ya karena hawa nafsunya nggak terlawan dia sama dia. Dia dikendalikan hawa nafsu. Coba kalau dia bisa ngelawan hawa nafsunya, nggak akan mau dia lakukan itu kan? Itu semua terjadi berawal dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Maka bahasa Tuhan kan indah. Walawittabal haq ahwaahum lapasadatis samawati wal ar. Sekiranya kebenaran, ukuran benar salah itu dikasih ke hawa nafsu. Nih kau yang menilai hawa nafsu, mana benar salah. Maka langit hancur, bumi pun akan hancur, kata Allah. Kenapa? Karena hawa nafsu jadi pengendali. Kalau sudah hawa nafsu jadi pengendali, ya dia nggak peduli kan. Semuanya mau sama dia. Istri orang istrinya, duit orang duitnya, duit negara duitnya. Ya begitu. Itu kalau diserahkan kepada hawa nafsu, langit bumi pun hancur. Maka begitu ditahan hawa nafsu dengan puasa, mulailah manusia itu kan makin membaik dia. Maka puasa ini dijadikan pilar, amalan utama, amalan rukun dalam Islam. Karena dia alat wija, alat kendali, dan dia menjadi junnah, perisai untuk mengekang, mengendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini ibarat harimau yang siap mencerkam, menekam siapapun yang dia temui, harimau lapar, maka puasa itu adalah tali ikat. Leher harimau itu kita ikat. Nyat. Jadi dia nggak bisa kemana-mana itu. Maka ketika kita puasa, hawa nafsu dikendalikan, setan sulsilatis syaitan. Setan terbelenggu. Terbelenggu, dia nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena yang membuat kita buat dosa itu karena hawa nafsu. Kalau kita ditarikat, coba kita zikir kosong. Yang ada hanya Allah saja. Allah, 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 Allah. Yang ada Allah, jangan nggak ada yang lain. Hawa nafsu kita tidak berkeinginan. Karena kita hanya berkeinginan ke Allah saja. Setan bisa goda nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia bingung. Ini mau kugoda ngapain? Kolbunya, hatinya ke Allah saja. Digoda lihat aurat, dia nggak mau. Wong ke Allah aja hatinya. Ya, gimana cara godanya? Mau digoda korupsi juga nggak bisa. Oh, dia Allah saja maunya. Karena kosong. Maka zikir terbaik itu adalah zikir kosong, zero. Kalau orang Jawa bilang namanya zikir suwung, kosong isi. Suwung itu ilmunya sabda palon. Itu mendekati itu zikir kosong. Maka sabda palon itu tidak bisa dikalahkan wali besar, Syekh Subakir. Karena sama-sama ilmu Tuhan dipakai. Istilahnya saja beda. Dia itu bukan Hindu Buddha, itu menurut saya bukan Hindu Buddha. Syekh Subak apa itu? Sabda palon itu. Dia tidak nyembah patung itu. Dia pakai ilmu suwung, ilmu kenabian sebelum Nabi Muhammad yang diutus ke tanah Jawa. Ada 124.000 para nabi dan rasul. Sebelum Islam datang ke tanah Jawa, ke Indonesia, sudah ada nabi yang kemari yang mengajarkan ilmu suwung, kosong isi. Kosong apa? Kosong kolbu. Isinya apa? Hanya Allah saja.
Sang Yang Maha Widi, Allah saja. Cuman bahasanya Sang Yang Maha Widi, kan begitu kan? Bahasanya saja beda, tapi isinya Allah saja. Ya setan kan bingung, Pak. Kalau sudah bingung nggak bisa godain, terbelenggu kan? Orang terbelenggu kan bingung, mau buat apa nggak bisa kan? Mau dilepas saja nggak bisa. Ini pun mau digoda kemana? Orang kosong. Itulah zikir yang terbaik. Itulah yang dibiasakan dalam dunia tarekat spiritual. Zikir kosong. Jadi kita tidak berkehendak, kosong. Hanya Allah saja. Kayak patung. Sunan Kalijaga kan gitu, duduk dia, kosong, hanya Allah saja. Kayak patung. Nabi Muhammad di Gua Hira pun sebenarnya itu yang dilakukan. Hanya menginginkan ketemu Allah saja. Kenapa Nabi Muhammad ingin jumpa Tuhan, jumpa Allah di Gua Hira? Karena beliau ingin memperbaiki masyarakat Arab. Beliau pusing. Ini kaumku ini rusak. Anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Akhlaknya nggak ada. Yang disembah berhala yang nggak bisa buat apa-apa. Gimana cara perbaiki ini? Gimana cara perbaiki kaumku ini? Menyendirilah beliau di Gua Hira. Menyendiri di Gua Hira. Manggil Tuhan aja kalau punya ngadap Tuhan. Nggak ada yang lain. Mengharap Tuhan itu datang membantunya untuk memperbaiki masyarakat. Kalau saya memandangnya, memahaminya begitu, Pak. Itulah yang disebut tahanus. Itulah yang disebut khalwat. Itulah inti, kalau dalam tarekat itulah inti suluk namanya. Nah, jadi isinya sama, bahasanya beda. Khalwat, iktikaf, orang syariat bilang iktikaf. Ya, zaman Nabi disebut dengan khalwat, tahanus, orang tarikat menyebutnya dengan suluk. Suluk itu apa? Suluk 10 hari, nggak boleh mengingat apa-apa, ke Allah saja kolbu. Latihan. Itu sebenarnya. Jadi dalam agama ini banyak istilah yang berbeda, tapi isinya sama.